ya. Tapi 1 bulan yang lalu dia keluar kayak gini juga. Nah, itu berarti masuk ke dalam kategori OMSK ya gitu. Nah, masalahnya ketahuan ada perforasi ini dia dari kapan? Baru ketahuan sekarang ini aja ya. Terus keluar sekretnya juga baru 1 minggu kan. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada keluar sekret sama sekali dia dari telinganya. Iya dok, baru seminggu ini. Baru seminggu ini aja ya gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan OMSK tuh pernah ada riwayat keluar sekret, terus sekarang keluar lagi biasanya kayak gitu. Atau misalkan udah keluar sekret lama nih selama 1 bulan keluar terus gitu ya. Nah, bahkan dari WHO pun menyatakan bahwa MSK itu dinyatakan apabila ada autornya lebih atau sama dengan dari 2 minggu, ya. Kalau ngelihat dari kondisinya sih arahnya ke oma stadium perforasi ya. Kalau misalkan ngelihat dari anamnesanya sih gitu. Ya cuman kalau dari dokter yang memang menggambarkan sebagai suatu bentuk OMSK ya udah nggak apa-apa ya. Cuman yang penting Mesaro tahu nih kalau misalkan OMSK itu ya adalah suatu kondisi peradangan pada telinga bagian tengah yang ditandai dengan adanya perforasi ya, tanda dengan adanya perforasi dan juga keluarnya sekret ya, paling tidak minimal tuh 2 sampai 6 minggu gitu ya gitu. Oke, mana tadi statusnya? Statusnya oke ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan terkait dengan MSK ini ya, kita sama-sama tahu lah ya, ini kan sebenarnya kalau MSK itu kan berangkatnya itu dari oma. Setuju nggak Mas Aro? Kalau MSK itu berangkatnya dari oma dulu. Iya dok, sama Oma yang nggak referennya. diobatin gitu ya, oma yang nggak diobatin gitu. Nah, oma atau otitis media akut itu merupakan peradangan pada telinga bagian tengah ya, anatomi telinga ya. Aduh, ya. Muncul nggak gambarnya? Muncul kan ya? Muncul dok. Oke. Ya, jadi peradangan pada bagian sebelah sini ya, peradangan pada kafum timpani atau telinga bagian tengah ya. Salah satu faktor risikonya yang pertama tuh biasanya paling sering terjadi tuh pada anak-anak ya. Kalau autis media aku tuh paling sering terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena saluran tuba ini tuh masih pendek ya. Saluran tuba ini kan menghubungkan antara telinga, hidung dan tenggorokan ya. Jadi kalau misalkan dia ada infeksi di sana, sangat mudah sekali bakterinya atau virusnya itu naik ke bagian sebelah sini. Ketika di sini udah mulai ada peradangan ya, nanti tubanya itu akan menyempit ya, tubanya itu akan menyempit. Ketika tubanya menyempit ya, membuat ruangan di sini itu menjadi tekanan itu negatif. Tekanan negatif tadi akan menarik si membran timpani ya. Ketika membran timpaninya ketarik itulah masuk ke dalam stadium oma pertama. Oma yang stadium pertama apa Mas Saroh? Masih ingat nggak? Stadium yang akut gitu ya dok? Apa bukan ya? Jadi kalau oma itu dia stadiumnya ada, oma itu stadiumnya ada 5 ya. Jadi stadium yang pertama itu namanya stadium oklusi ya. Stadium oklusi. Oh iya. Stadium oklusi adalah ketika si tuba eustachiusnya itu dia menyempit ya, tuba eustachiusnya dia menyempit, berubah tekanan menjadi negatif, udaranya akan ditarik tuh di sebelah sana. Sebentar, saya udah bikin catatannya kok. Hmm, mata merah sus tenang apa di mana ya kemarin ya? Oh Oh yang bener ada ya. 5 dari apa? Ada Ada 5 supurasi, stadium. perforasi, terus yang Ya, tiga apa? jadi stadium pertama adalah oklusi dulu ya. Oh, kalau misalkan kopi, nanti kita akan menemukan membran timpaninya tuh ketarik, ya. Bukan. Oh, ini nih, mata merah kali ya. Nah, ini dia, betul. Kelihatan kan ya share screen-nya ya? Oke. Kelihatan dok. Jadi kalau misalkan kita kan tahu nih, masalahnya tuh ada di bagian sebelah sini, ya, masalahnya di sebelah bagian sini, gitu. Ya. Nah, jadi peradangan telinga tengah, penumpukan cairan pedikafum timpani diawali oleh ISPA dulu seringnya, ya. Gara-gara itu tekanan tubanya berubah menjadi negatif. Tekanan tubanya negatif, cairannya ketahan di sana, nggak bisa turun ke dalam tuba, ya. Cairan itu adalah media yang baik untuk tumbuhnya bakteri, gitu, ya. Awalnya itu waktu tekanan dia berubah menjadi negatif, stadium pertama adalah stadium oklusi, ya. Stadium oklusi karena tekanan di sininya dia negatif, artinya semuanya ketarik ke arah sini, sehingga membran timpaninya akan juga kelihatannya kayak ketarik, yaitu kelihatannya retraksi ya. Jadi oklusi ditandai dengan membran timpani yang mengalami retraksi atau tertarik gitu ya. Kalau misalkan dia masih belum diobati juga, makin lama cairan di sini makin banyak ya, terus bakterinya juga makin berkolonisasi. Reaksi peradangan yang ditimbulkan juga semakin berat ya, sama prinsipnya reaksi peradangan itu pasti akan menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh
darah. Makanya membran timpaninya nanti kelihatan jadi merah. Ketika membran timpaninya udah berubah menjadi hiperemis, berubah namanya menjadi stadium hiperemis. Ya. Nah, tadi kan di sini numpuk cairan nih, ya, numpuk cairan makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak, lama-lama membran timpaninya kedorong ke depan, istilahnya itu bulging, ya. Ketika kita lihat otoskop, kita temukan membran timpaninya itu bulging dan hiperemis, itu masuk ke dalam stadium supuratif, gitu, ya. Nah, bulging tadi kalau misalkan nggak diobatin juga lama-lama pecah dia keluar, itu yang disebut dengan stadium perforasi. Kalau stadium perforasi ini bertahan lebih daripada 2 bulan rata-rata ya atau minimal 2 sampai 6 minggu, kita sebut dengan stadium kita ubah diagnostiknya menjadi OMSK ya. Setelah ini baru berubah menjadi stadium resolusi yaitu perbaikan daripada membran timpani ya. Jadi otitis media akut punya 5 stadium. Oklusi yang ditandai dengan adanya retraksi pada membran timpani. Yang kedua stadium hiperemes ditandai dengan adanya kemerahan pada membran timpani. Yang ketiga stadium supuratif ditandai dengan adanya bulging pada membran timpani. Yang keempat stadium perforasi yang jelas ada lubang di daerah membran timpani. Yang terakhir adalah stadium resolusi. Nah, sekarang kita ngomongin yang masalah yang stadium perforasi nih ya. Kalau perforasinya bertahan cukup lama, itu merupakan masuk ke dalam OMSK, otitis media supuratif kronik ya. Tadi WHO bilang ditandai dengan adanya otore minimal selama 2 minggu ya. Tapi berdasarkan definisi lainnya juga bisa dikatakan adanya otore 3 sampai 6 minggu bisa terus-menerus maupun hilang timbul ya gitu. OMSK sendiri dia ada dua, ada yang tipe malignan sama tipe benignan ya. Tipe malignan adalah tipe yang ganas, artinya perforasinya tidak berada di tengah namun berada di pinggir gitu ya. Sedangkan tipe benignan atau tipe aman perforasinya berada di bagian tengah ya. Kasusnya ini perforasinya ada di mana? Perforasinya di sentral dok, Di kecil. sentral nih ya. Iya, Ini namanya pars apa ini? Pars tensa apa pars flaccida ini? pars tensa dok. Pars tensa. Ya, berarti ini masuk ke dalam otitis media akut perforasi maupun OMSK yang tipe apa? Benignan ya, berarti gitu. Karena perforasinya terjadi di sentral. Kalau perforasinya terjadi di perifer, itu sangat rentan untuk mengakibatkan komplikasi ke rongga sekitarnya, ya, ke organ-organ sekitarnya, gitu. Makanya kalau misalkan dia tipe yang malignan, kecenderungannya dia ada komplikasi. Setidaknya kayak misalkan mastoiditis, ya, bisa terjadi meningitis dan lain sebagainya. Karena dia bisa menyerang intrakranial, gitu. Ya. Nah, secara prinsip sebenarnya kalau misalkan kita dapat pasien yang dengan kondisi perforasi seperti ini, pilihan obatnya apa, Mesaro? Antibiotik ini topikal ya dok. Ya, kita berikan antibiotik, ya. Kita berikan antibiotik, tapi sebenarnya lebih tepat lagi kita lakukan air toilet, yaitu diberikan H2O2, ya. Gitu, diberikan H2O2 yang 3%. Dikasih nggak pasiennya H2O2? Enggak ya? Nggak dikasih. Nggak dikasih ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi biasanya kalau misalkan masuk ke dalam perforasi kita berikannya adalah H2O2. Sorry, kita buka lagi aja PNPK-nya deh. Hmm. Panjang juga ini. Panjang nih. Simpan aja. Bentar ya. Ini dia. Dia ada gangguan pendengaran nggak pasiennya? Nggak ada ya? Nggak ada dok, masih normal Oh, pendengarannya. masih normal semua ya. Oh, ini dia. Iya. Aura
oral toilet disertai dengan antibiotik ya. Jadi sebenarnya pilihannya kalau misalkan udah kayak gini tuh pilihannya masuknya tuh ke ear toilet sama antibiotiknya tuh udah oral sebenarnya kalau misalkan kita nemuin yang perforasi-perforasi kayak gini ya. Jadi udah jarang banget sebenarnya kita berikan antibiotik tetes meskipun masih bisa diberikan juga ya gitu. Kalau ofloxacin boleh nggak buat anak-anak? Afloxacin nggak boleh ada. Nggak boleh ya karena itu termasuk golongan. Yang ototoksik kan sih. Kayak Iya gitu. betul, dia quinolon ya. Quinolon itu nggak boleh buat anak-anak sebenarnya ya gitu. Jadi memang pilihannya yaitu tadi ya, air toilet sama antibiotik gitu. Ya. Oke. Oke. Ya, terkait dengan kasusnya si Mesaroh ini ya kalau misalkan berdasarkan teori, kalau menurut Mesaroh pribadi udah memenuhi diagnostik OMSK apa belum? Kalau yang maksudnya dari yang saya dalami ya dok, dia Hmm? masuknya sebenarnya di oma perforasi sih dok, masih Korporasi stadium sebenarnya, perforasi. ya sebenarnya masuk ke dalam Iya. omah korporasi. Saya juga setuju nih omah korporasi sebenarnya, ya. Jadi kan kalau misalkan rinitis alerginya itu kan berdiri sendiri ya, itu kan memang faktor risiko ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah otitis medianya itu udah penyakit lain lagi gitu. Meskipun ada orang yang punya sakit batuk pilek kambuhan ya, terus tiba-tiba dia terjadi otitis media, nggak serta-merta otitis medianya itu langsung jadi otitis media supuratif kronik, apa terjadi otitis media supuratif kronik enggak ya. Karena otitis medianya itu merupakan suatu penyakit sendiri yang baru terjadi gitu ya. Nah, prinsipnya dulu aja yang penting dipahamin ya. Nah, tadi kan udah tahu tuh kalau MSK itu adalah suatu kondisi peradangan pada telinga bagian tengah ya, ditandai dengan adanya perforasi ya dan juga adanya otore yang bertahan dalam kurun waktu itu tadi, yaitu kalau dari WHO adalah minimal 2 minggu ya. Kalau misalkan dari perhimpunan lain menyatakan minimal 3 sampai 6 minggu ya, sedangkan pasien ini kan keluhannya baru muncul selama 1 minggu ya gitu. Nah, kita juga perlu tahu nih kalau OMA itu stadiumnya ada apa aja, kalau MSK itu ada tipenya apa aja, ya. Ngomongin soal tadi kan OMA kita udah tahu tuh ada 5 stadium ya. Oklusi ya, terus ada stadium hiperemia supuratif ya, terus ada stadium perforasi sama stadium resolusi ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan oklusi itu pakai dekongestan. Kalau misalkan hiperemi sudah mulai masuk antibiotik ya. Kalau supuratif kita lakukan miringotomi ya. Kalau supuratif kita lakukan ear toilet sama antibiotik ya. Kalau resolusi biasanya ear toilet sama antibiotik diteruskan sampai benar-benar bersih. Nah, tadi kan kita sama-sama tahu nih untuk OMSK itu ada 2 tipe, yaitu tipe benignan sama tipe malignan ya. Kalau misalkan tipe benignan, pertama kita pakai ear toilet tadi, yaitu larutan H2O2 3% ya, digunakan selama 3 sampai 5 hari. Terus diberikan juga antibiotiknya boleh pakai tetes telinga itu pakai fluoxacin ya. Tapi ofloxacin ini inget ya, tadi kan udah disebutkan juga sama Mesaro, dia punya sifat yang namanya ototoksik ya. Dan dia juga nggak sangat-sangat tidak disarankan untuk anak yang umurnya di bawah 12 tahun sebenarnya ya. Makanya biasanya kalau anak-anak kita pakainya antibiotiknya udah pakai yang sistemik biasanya gitu. Ya, kurang disarankan tuh ya kalau misalkan dipakai terlalu lama ya. Nah, kalau misalkan memang kita mau langsung menambal lubangnya bisa dilakukan miringoplasti atau timpanoplasti ya. Tapi dipastikan dulu memang udah kering, udah nggak ada infeksi, udah benar-benar siap untuk dilakukan penambalan. Ya, itu kalau misalkan kita nemunya yang OMSK tipe benignan ya. Tapi jangan lupa juga mau contoh kayak pasien MSRO. Pasien MSRO kan juga ada rinitis nih ya. Rinitisnya juga harus diobatin. Karena kita tahu nih ya ISPA, rinitis dan lain sebagainya merupakan faktor risiko untuk terjadinya peradangan pada telinga bagian tengah gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang OMSK yang tipe malignan itu biasanya terapinya juga menyelibatkan masalah-masalah si komplikasinya ya. Jadi kita ikutin aja komplikasinya tuh apa. Ya udah kita obatin sesuai juga dengan komplikasinya gitu. Ya. Jadi kita benar-benar pastiin ada komplikasi apa, ya udah kita obatin sesuai dengan komplikasi yang ada gitu. Ya.
Nah, komplikasi dari OMSK itu apa sih? Banyak banget nih ya. Tuli konduktif dan sensori neural, paralisis nervus facialis, fistula labirin dan labirinitis ya, banyak banget. Tapi ini kecenderungannya terjadinya pada yang OMSK tipe yang malignan. Ya, kalau yang benignan tuh paling sering sih biasanya bikinnya labirinitis sih biasanya ya kadang-kadang ya gitu. Tapi kalau yang tipe malignan tuh bisa sampai ke intrakranial nih, meningitis, abses otak ya gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati banget ya. Prognosisnya sebenarnya kalau misalkan bisa dikendalikan infeksinya dengan baik, prognosis itu masih baik ya. Oke. Sebenarnya selain daripada kita ngomongin lokasi perforasinya, kita ngomongin juga yang namanya kolesteatom. Pernah dengar nggak Meser kolesteatom? Pernah dok. Hospitalisasi yang abnormal ya itu ditemukannya pada tipe yang apa? Bahaya atau yang aman? Biasanya Kolesteatom. maligna tipe atik. Yang tipikal yang malignan yang aktif ya gitu. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ngomongin pasiennya Mesaroh ya dengan keluhan seperti itu memang arahnya lebih ke arah otitis media akut yang stadium perforasi ya. Namun kalau keluhannya bertahan lama dalam kurun waktu yang tadi sudah disebutkan, dia berubah tuh menjadi OMSK ya. Kita lihat dia nggak ada komplikasi, terus perforasinya ada di tengah, nggak ada kolesteatom. Berarti dia masuk ke dalam OMSK yang tipe benignan atau tipe aman ya. Obatnya, kalau misalkan untuk kasus OMSK-nya, kita berikan air toilet tadi H2O2 3% selama 3 sampai 5 hari. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemberian ofloxacin. Ofloxacin sehari berapa kali, Mesaro? Sehari 2 kali dok. Sehari 2 kali. Sekali pakai berapa tetes? Bisa 3 sampai 5 tetes. Iya, dia banyak ya, karena sehari itu rata-rata orang dikasihnya itu sampai 10 tetes. Ya, dia banyak memang ofloxacin. Tapi dia nggak boleh lama-lama karena sifatnya ototoksik dan juga tidak diberikan kepada anak-anak. Makanya kalau anak-anak kecenderungannya udah pakainya antibiotik yang sistemik biasanya. Gitu. Ya, oke. Ini anatominya. Anatomi ditanya nggak sih? Jarang ya. Anatomi juga dok. Kadang dijadiin PR. Kalau nggak bisa. Dia tanya juga ya. Jadi ingat ya, kalau dia itu kita ngomongin di sini udah ya. Kita ngomongin di bagian ini ya, membran timpani. Ini apa nih? Usikule dok dari Malleus Incustapes. Malleus, Ingus sama stapes ya, gitu. Ini Canalis Acousticus Externus. iya, kanalis auditicus atau kanalis metus acousticus externus ya. Yang ini Membran timpani dok. membran timpani. Ini Canalis semicircularis. kanalis semicircularis. Kalau ini Cochlea. cochlea ya. Baru nanti masuk ke dalam nervus berapa ini? Sarafnya? Bisa ke nervus pendengaran. Nervus 8 8 ya? ya. Iya, Pasti 8 baru dok. Aris ya. Gitu ya. Jadi nanti gelombang suara ditangkap sama daun telinga, getaran yang diteruskan menggetarkan membran timpani ya. Kemudian menggerakkan tulang-tulang pendengaran masuk ke sini, jalan dia ya. Stereocilianya nanti bergetar, bikin impuls ke arah si nervusnya gitu ya. Fisiologi pendengaran mudahnya ya. Tapi kalau misalkan ditanya penyebab paling seringnya, bakterinya dua ini ya. Pseudomonas aeruginosa sama yang Staphylococcus aureus ya. Gitu. Jadi ini penyebab paling seringnya ya. Kalau untuk Oma OMSK sih nggak ada kesulitan kayak tonsilitis tadi ya. Kalau tonsilitis tadi kan ada indikasi operasi absolutnya, terus juga ada apa ya? Ada scoring-scoringnya juga ya, gitu. Kalau untuk OMSK sih sebenarnya kalau Mesaroh udah bisa ngebedain tipe aman sama tipe bahaya ya. Terus kalau tipe aman terapinya mau apa ya? Kalau tipe bahaya itu terapinya diapain sesuai dengan komplikasinya ya gitu. Terus paling pertanyaannya ini sih kalau misalkan waktu pengalaman dulu ya kalau misalkan OMSK tuh ditanya omanya justru malah ya oma stadiumnya itu udah apa aja gitu. Oma bisa nggak berubah jadi OMSK ya. Terus itu sebenarnya terjadinya di mana di kafum timpani ya. Terus biasanya ditanya ini juga sih apa namanya Garputala ya, tes Garputala. Udah bisa belum interpretasi Garputala? Udah bisa dok. Soalnya kemarin di neuro kepake banget. Oh iya ya kalian habis neuro ya gitu. Terus kalau baca audiometri udah bisa juga. Audiometri juga udah. Udah bisa ya, oke. Udah bisa semua berarti ya. Udah aman ya. Gitu. Oke. Nah, tadi tulisnya pemeriksaan penunjangnya apa aja? Ada audiometri? Ada dok. Ada Audiometri ya? ada. Audiometri.
Mana sih di bawah? Oke. Ini Suler buat apa? Foto radiologinya. Untuk melihat ini mastoidnya dok. Kalau Dokter. misalnya ada komplikasi ke ada kolesteatom gitu, Iya, benar. memastikan. Lihat komplikasi ke arah mastoiditisnya tadi. Ya, benar. Gitu. Oke, ini sih udah lengkap juga ya. Kalian berdua udah nulis dengan baik sih statusnya. Kalau Hani mungkin nanti lebih diarahin aja. Kalau Mesaro mungkin kasusnya agak bias ya antara OMA stadium perforasi atau OMSK ya. Agak bias itu aja gitu. Oke. Ada yang mau ditanya nggak terkait dengan ini? Ya dok, berarti untuk tata laksana ditambahin ini ya berarti oral toilet itu ya. Iya, dikasih H2O2 tadi gitu ya. Oke. Dia nggak ada demam ya sekarang ya? Demamnya sudah, demam sih dari awal enggak dok, cuma kayak Hmm. meriang-meriang aja gitu. Meriang-meriang gitu aja ya, oke. Ya, jadi udah cocok semua sih, tinggal ditambahin air toilet doang untuk terapinya. Ya, oke. Nggak ada ini sih, nggak ada masalah ya kalau buat yang ini ya. Cuman saya agak ini aja, agak bias sama onsetnya aja ya, sama waktunya ya. Karena masih menggambarkan ke Oma sih sebenarnya gitu. Tapi nanti di make sure lagi ya. Oke. Diagnosis bandingnya kamu nulisnya apa? Diagnosis badannya yang perforasi, oma perforasi Iya dok betul. boleh. Diagnosis bandingnya gitu ya. Iya, Atau diagnosis banding satunya lagi adalah OMSK yang tipe malignan. Jadi dua ya diagnosis bandingnya iya dok. gitu. Oh, dua itu sih. Ya, oke. Aman ya, Mesaro ya? Insya Allah aman dok. Aman ya. Berarti Jadi nanti kalau yang hmm? misalnya dia sudah ke maligna ya dok, Hmm? eh, indikasinya berarti langsung mastoidektomi sama timpanoplastinya ya dok. Oke. Iya betul. Nanti tinggal dilihat aja gimana kondisinya. Tapi kalau misalkan sudah menemukan kondisi tersebut ya masodektomi sama timpanop itunya ya, timpanoplastinya itu gitu. Ya, tapi kalau misalkan buat tipe yang benignan untuk penambalannya itu benar-benar dipastikan dia udah clear nggak ada infeksi ya. Jadi kalau misalkan langsung dilakukan timanoplasti juga salah kalau tipe benignan Iya dok. ya. Jadi clear dulu nggak ada infeksi. Tanda-tanda nggak ada infeksi apa? Patov gimana dok? Mohon maaf. Tanda-tanda misalkan udah nggak ada infeksinya lagi itu apa? Kalau misalkan udah selesai pengobatan, tanda-tandanya dia udah sembuh apa? Dari ini ya, apa keluar cairan sama perforasinya itu udah menutup. Kalau performanya kan lama ya, yang udah pasti kalau misalkan nggak ada infeksi udah nggak ada sekretnya lagi ya. Iya. Sekretnya itu cairannya itu yang menandakan masih ada infeksi di rongga di dalam kafum timpani ya. Gitu. Ini pasiennya benar-benar nggak ada ngarah-ngarah ini kan ya, ngarah-ngarah komplikasi intrakranial ya, gangguan-gangguan nervus cranialis, vertigo, penglihatan terganggu gitu nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sih dok, kemarin pas ditanya ditanya ini nggak ada. Cuma Nggak ada emang ya? dia kerasahannya kan sebenarnya Hmm, pasien ini palatoskisis ya dok, udah hmm. pernah disuruh operasi, Tapi nggak mau. terus dari keluarganya tuh menolak. Jadi Hmm, dia bingung gitu mau pengobatannya ke telinganya apa yang ke keratoskisisnya. Cuma dari dokter THT kemarin bilangnya lebih fokus ke telinga aja dulu, kalau terkait ininya palatumnya kedua aja gitu, second choice. hmm. Paltoskisis nanti yang ngerjain siapa? THT juga apa beda plastik? Rencananya sih mau dirujuk dok ke Bandung. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Aman ya. Ini ujiannya sama dokter yang sama-sama dokter Sudes, beda. Beda dok. Ini Oh lebih beda. Ini lebih 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 enak santai dok. dokternya. Yang ini lebih santai. Iya. Oh, ya udah sih. Ya, paling pasti ditanya klinis, ya ditanya klinis, kenapa diagnosisnya itu, kira-kira obatnya mau apa, penulisan penunjangnya mau apa, gitu. Ya, itu selalu yang ditanya pasti itu terus kok. Ya, yang ditanya pasti itu terus. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ngeliat dari status dua-duanya, kalau dari fisik diagnostiknya atau dari pemeriksaan fisiknya sih udah bagus nih dua-duanya nggak ada masalah ya. Cuman yang punya Hani tadi ya tinggal difokusin aja arahnya mau ke yang rekuren, mau yang akut rekuren atau yang ke kronik gitu. Ya karena pasiennya juga nggak jelas juga ya gitu. Ya, gitu. Gimana? Masih ada yang mau ditanya Mas Saroh atau Hani ada yang mau ditanya? Oh ya dok, untuk sediaan Hmm. soalnya kan sebelumnya juga yang ujian sama dokter ini kan yang periode sebelumnya dapat OMSK, ditanyanya Hmm. malah obat antibiotik yang tersedia di Indonesia tuh apa aja untuk telinga gitu. Oke. Ya.
Sebenarnya kalau misalkan obat untuk telinga yang tersedia tuh pertama tuh ofloxacin ya. Ofloxacin tuh masih ada di kita. Ya, terus yang kedua tuh gentamicin ya. Yang kedua gentamicin, yang ketiga tuh chloramphenicol. Ya, nggak banyak sih sebenarnya yang tersedia di sini gitu. Kalau buat antibiotik tetesnya ya. Gentamicin pasti pernah dengar kan? Nggak Iya pernah dok, ya? pernah dok. Pernah ya, tetes telinga ya. Gentamicin tetes telinga ya. Merek dagangnya apa? Sagestam ya. Hmm, ya, Sagestam nih. Dia bisa buat tetes mata sama telinga steril ya. Terus chloramphenicol ya, chloramphenicol tetes telinga. Ya, yang sedia di Indonesia tuh nggak banyak ya. Chloramphenicol ya. Ya apa nih erlamicetin ya nggak terlalu banyak sih. Ya, merek dagangnya namanya erlamicetin. Isinya chloramphenicol. Ya biasanya tiga itu. Ya. Nah, ini kan kalau bakteri yang bikin OMSK itu kan kecenderungannya sih Pseudomonas ya. Pseudomonas kan sifatnya anaerob kan gitu. Terus mereka dia itu emang paling efektif sebenarnya pakai golongan quinolone kalau buat Pseudomonas. Makanya yang kepake banget adalah golongan si ofloxacin tadi. Ya, ofloxacin itu golongan quinolone gitu. Ya. Kalau gentamisin golongan apa gentamisin? Mungkin apa ya? Ada yang tahu nggak gentamisin golongan apa? Aminoglikosida dia ya. Iya. Golongan aminoglikosida. Kalau chloramphenicol ya chloramphenicol dia beda lagi. Gitu. Jadi tiga itu sih. Gitu. Terus apa lagi yang ditanya selain ini? Ini dok dari hasil gambaran CT scan gitu. Hasil gambaran CT scan-nya. Iya. Dia pengennya gimana? Nah itu saya juga kurang ini dok. Soalnya masih belum paham kalau terkait CT scan Iya, jadi gini. telinga gitu. Kalau misalkan dia ada komplikasi di bagian kepala, ya CT scan kepala, istilahnya tuh apa namanya? Tulisannya gimana ya? Enhancement. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ada peradangan di bagian kepala, itu nanti kita akan menemukan yang Udah namanya dengar tadi enhancement, hujan. ya. Jadi pakai CT scan kepalanya itu yang Hujan tadi kontras, nggak ya, dengar karena kita hujan. mau Gue melihat pangkulin. penyengatan dari si apa namanya, si sel-sel radangnya itu ya, bagian yang radang ya. Contoh Baru misalkan setengah dia jam. mengalami meningitis, ya, Udah ngebahas ini patutnya. peradangan pada selaput meninges ataupun rongga Nggak subarachnoid bahas gitu, patut ya. soalnya. Nah, nanti kalau misalkan disuntikan Nah gue kontras, dia tanyain nanti dia akan bisa menyala jawab gitu. Kalian udah gimana? lewat radiologi apa belum? Belum ya? Belum dok. Belum ya, jadi agak bingung ya. Mau ini rekamannya ya? Iya. Ya, jadi kita akan menemukan yang namanya penyengatan. Ya, jadi nanti akan putih-putih kayak gini. Kalau CT scan tuh istilahnya nanti ada dua. Namanya yang pertama tuh hyperdance. Hyperdance tuh yang putih-putih kayak gini. Yang satu lagi tuh namanya hypodance. Hypodance tuh yang kayak gini. Ya, nih yang hitam ini hypodance. Pinggirnya tuh hyperdance. Nah, kalau kayak gini biasanya abses nih. Ya, jadi nanti kita nyari ada enggaknya abses. Terus kita cari kalau misalkan pakai kontras kita cari yang namanya enhancement atau penyengatan. Jadi dari CT scan itu sebenarnya mau kita cari tuh komplikasi intrakranial ya. Yang pertama kita cari ada tidaknya enhancement itu biasanya pada kasus meningitis. Yang kedua kita cari ada tidaknya abses gitu. Sama sih abses juga enhancement juga. Makanya biasanya dipakai tuh CT scan kepala yang menggunakan kontras ya. Kontraindikasi CT scan kepala kontras apa? Kontraindikasi. CT scan kepala kontras tidak boleh kita lakukan pada pasien yang curiga adanya stroke perdarahan. Kemarin habis neuro kan kalau nggak salah ya. Stroke perdarahan nggak boleh. Terus yang kedua pasien dengan gangguan fungsi ginjal ya itu nggak boleh gitu ya. Scan kepala pakai kontras. Ya. Terus apa lagi? Ya, abses. Berarti Apa lagi ya? kalau ini nih dok, berarti kalau yang CT scan ini kita perhatikan di ini ya, hyperdance, hypodance-nya aja gitu ya. Betul ya, jadi kita perhatikan itu gitu ya, kita perhatikan. Kan mereka pakai kontras, harusnya CT scan kepala normal tuh kayak gini. Udah pernah lihat belum CT scan kepala normal? Udah kan ya waktu neuro ya? Iya dok, udah. Hmm. CT scan kepala normal kan kayak gini nih ya. Kita kan nggak nemuin apa-apa ya kan. Kontrasnya tuh kayak menyengat gitu, menyala lebih terang gitu. Ya itu namanya enhancement ya penyengatan. Nah, itu berarti ada
curiga peradangan di situ. Nah, itu komplikasi yang mau kita cari dari OMSK ya. Sebenarnya kita cari lesi aja ada nggak di kepala. Ya kita lihatnya adalah gambaran enhancement tadi sebenarnya ya. Ataupun abses tadi, gambaran bulatan yang batasnya tegas tadi gitu ya. Paham nggak? Iya dok, paham dok. Oke. Terus apa lagi biasa yang ditanya? Terkait dengan tonsilitis apa yang ditanya Hani sama yang ujian sebelumnya? Takutnya ntar tonsilitis ditanyanya apa ya? Tonsilitis enggak sih ya? Udah dok, Nggak terlalu ditanya gimana-gimana banget sih ya tapi kalau cuma tonsil ya. segini dong. Iya, T0, T1, T2, T3, T4 itu ya indikasi absolut sama relatifnya, terus pilihan antibiotiknya, ya paling itu aja sih Belum ya. belum. Teknik operasi ditanya nggak kira-kira tuh? Enggak lah ya, teknik operasi mah ya. Biasanya sih ditanya dok metode yang diseksi sama yang itu. Oh ditanya ya? Iya dok. Oh, saya buka lagi. Kirain nggak ditanya kalau tonsilitis. Hmm, yang diseksi ya. Ditanya sampai detail-detail gitu. Enggak kan ya? Enggak sih dok. Enggak Paling ya, yang cuma ditanya. disangkut pautkan ke anatomi biasanya dok. Sangat pelanggan anatominya aja Iya. ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Hani ataupun Mesaro? Cukup dok kalau yang OMSK. Yang mereka cukup ya. Hani? Cukup dok. Cukup ya? Oke. Untuk gawat daruratan dok. Eh, apa gawat darurat apa? THT dok. Oh, ada juga itu. Mm-mm. Oh, Kemarin kayaknya udah ngomong apa belum ya? nggak tahu. Belum. Lupa. Gawat daruratan THT ya. Habis taksis paling ya biasanya ya. Epistaksis terus apa lagi ya, Mei? Abses sih banyak kasusnya. Abses dari yang submandibula, terus yang angina Angina ludwig. Ludwig ya. Iya dok. Oh, angina Ludwig. Kalau corpus alienum enggak lah ya. Corpus alienum ada sih dok kasusnya, tapi Oh, ada juga nggak ya. sering ya. Oke, ini aja deh. Mm, mm, mm. Oke, kita mulai dari epistatis dulu ya. Ditanyanya biasanya gimana kalau terkait dengan kegawat daruratan ini? Oke, ya sebenarnya kalau per definisi sih gampang ya, epistaxis kan mimisan gitu. Nanti dia tuh kebagi jadi dua, ada yang anterior sama yang posterior. Kalau yang anterior itu berasal dari depan, ya pembuluh darah bagian depan, ya kecenderungannya lebih mudah untuk berhenti. Kalau yang bagian depan ini paling sering penyebab itu karena trauma sih sebenarnya, ya. Sering Sedangkan ya. kalau misalkan yang pada bagian belakang, ya, atau epistaxis posterior itu biasanya karena dari arteri nih, Ya Allah. scapulopalatina sama epidalis posterior. Kalau ini itu biasanya berkaitan dengan penyakit sistemik Enggak. biasanya, ya gitu. Scapulopalatina sama epidalis posterior tuh yang di bagian Emang belakang agak sini degring. ya. Kalau misalkan yang anterior tuh dari bagian sebelah depan sini Enggak pernah gitu lagi ya. tidur bunyi gitu Yang kaget anterior lah itu gimana sih. kecenderungannya karena trauma biasanya paling sering karena gesekan dan lain sebagainya ya. Sedangkan kalau misalkan yang pada bagian posterior itu kecenderungannya itu akibat penyakit sistemik nih, makanya sering ditemukan pada pasien hipertensi ya, arteriosklerosis maupun penyakit kardiovaskular atau pasien-pasien dengan gangguan pembekuan darah juga bisa ya gitu. Nah, kalau misalkan pada anak-anak tuh juga pernah ada istilahnya namanya angiofebril juvenil. Pernah dengar nggak? Pernah dok Angiofebril. tapi nggak terlalu ini. Oh ya, angiofibroma juvenil itu biasanya pada anak-anak yang gampang banget mimisan ya, karena bagian depan sininya tuh pembuluh darahnya tuh lebih rapuh gitu ya, ada kelainan di bagian pembuluh darahnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita dapat pasien epistaxis, sebenarnya secara prinsip yang kita lakukan itu ada dua. Yang pertama, kita harus menemukan sumber perdarahannya. Ya, jadi kita pastikan dulu ada di bagian depan atau ada di bagian belakang. Ya, kita lihat dulu menggunakan rinoskopi anterior. Sama kita lihat melalui orofaring. Kalau bagian belakang, pasti ada darah yang menetes ke bagian faring bagian belakangnya. Sedangkan kalau misalkan pada bagian depan, dia tidak akan kita temukan. Kita fokusnya akan menemukan sumber perdarahan pada bagian depan. Ya. Kenapa epistaxis bisa menjadi kegawat daruratan? Bisa penurunan kesadaran. Kalau tidak ditangani bisa penurunan kesadaran ya dok, karena Ada yang tahu nggak? darahnya terus keluar itu.
Jadi dua, yang pertama karena perdarahannya itu sendiri ya, perdarahan yang masif itu bisa mengakibatkan suatu kondisi yang mengganggu hemodinamik ya. Satu. Yang kedua itu adalah kalau misalnya ya, misalnya darahnya itu bekuan darahnya itu menutupi jalan nafas. Jadi dua yang kita ini yang kita antisipasi ya. Makanya sedini mungkin kita harus bisa melakukan penghentian perdarahan ya. Kalau misalkan yang anterior itu mah gampang, tinggal bikin tampon anterior. Udah pernah bikin belum tampon anterior? Tampon anterior Mm-mm, belum. belum pernah bikin ya. Jadi kalau misalkan tampon anterior itu langsung aja ya dilakukan pemasangan tampon pada bagian depan ya kayak gini nanti ya. Langsung dimasukin aja pakai kasa steril ya, pakai kasa biasanya kita bikin kalau misalkan nggak ada tampon langsungnya ya. Nanti diberikan larutan-larutan ini gitu ya. Atau yang paling gampangnya lagi ya, biasanya pakai epinefrin aja ya atau adrenalin dengan perbandingan segini konsentrasinya ya. Disertai juga dengan lidokain gitu ya. Jadi kita kalau udah nemuin sumber perdarahannya, langsung kita lakukan pemasangan tampon. Kalau misalkan dia itu disebabkan oleh epistaxis anterior, maka kita lakukan tampon anterior ya. Tapi kalau misalkan ternyata kita tidak menemukan perdarahannya pada bagian depan, kita temukan pada bagian belakang, kita lakukan apa berarti? Kalau misalkan epistaxis posterior, Iya, pernah dengar tampon belok nggak? pernah dok. Pernah ya. Jadi kita lakukan pemasangan tampon belok ya. Kita butuh namanya kateter ya. Jadi kita ikat si tamponnya pada bagian sini, kateternya pada bagian yang ke arah, sorry, terlalu. Dia kan kita tarik dari ini ya, kita masukin dari atas, kita tarik dari bawah tampon. Kelihatan. Oh iya, berarti kita masukinnya dia tuh di bagian belakang sininya ya, bukan yang bagian percabangannya ya. Gitu. Jadi nanti prosedurnya seperti ini ya. Kita prosedur seperti ini, masukin dari atas, masukin dari bawah, ditariknya ke atas. Yang masukin dari bawah kita tariknya ke atas gitu ya. Belum pernah sama sekali untuk masang tampon belok ini. Belum pernah dok kalau tampon belok. Kalau tampon anterior udah pernah. Tampon anterior lihat aja sih dok. Paling lepas Aja. udah mau lihat. Oh iya. Dia kalian buatnya pakai kasa gitu ya, pakai kasa terus dikasih epinefrin gitu ya. Iya dok. Mm-mm. Ya, dua itu memang ya. Oke, nah sebenarnya cara untuk menghentikan perdarahan itu macam-macam. Cuman kita yang paling efektif itu menggunakan tampon, ya, baik tampon anterior maupun tampon posterior, ya. Kemudian diberikan zat vasokonstriksi, ya tadi pakai epinefrin 1 banding 5.000, gitu, ya. Kalau misalkan nggak tersedia untuk tampon, ya kita bisa langsung melakukan penekanan, karena penekanan ini dia akan mencetuskan yang namanya agregasi trombosit juga, ya. Jadi tekan seperti ini, ya. Ini bisa. Yang benar yang mana? Yang ini apa yang ini yang benar? Yang ditulisannya sih di bawah ya. Yang benar yang ini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini. Harapannya pembuluh darahnya makin vasokonstriksi dan juga nanti dia mencetuskan untuk terjadinya agregasi trombosit. Bentar yang ngambil casan dulu ya. Iya dok. Bukan aja. Aku belum sih. Aku nggak bangun deh. Kamu bangun lihat aku senyum tidur lagi. Oh iya. Tapi dibangun lagi nggak? Pas awal OMS kak. Soalnya dokternya tuh OMSK. Nanya-nanya ya. Enggak, dia nanya. Dia langsung lihat ke Ya, diagnosis bisa dulu. pakai langsung penekanan ya Kayak, kalau nggak ada oh, tampon, kamu atau kayak kalau gini, misalkan yang mau terus sedikit ini gue pakai jelasin terus koter. Ya koter ya kita tahu lah. Udah lewat stase sebenarnya bedah oh, belum? dok, sebenarnya saya juga bingung kalau dari lihat sini tuh Belum ya. masuk Jadi kotor ke tuh nggak bakar pembuluh darahnya ya, bisa masuk pakai ke zat ini kimia sih, maupun masuknya kotorisasi ke langsung yang oma kebakar gitu. Ya akumulasi pembuluh darah awalnya dibakar kan nanti gue dia akan masuk minggu berhenti kan, perdarahannya cuma ya. dokternya tuh Jadi tiga itu langsung ke ya OMSK. untuk epistaxis. Dia bilang Ya iya jangan sih, lupa terus kalau misalkan di apa katanya, epistaxis posterior penyebabnya karena udah kayak tekanan gitu darah yang jadi tinggi ya diturunin nggak tensinya terlalu ya, bahas. pakai obat-obatan darah tinggi. Terus kita pastikan nggak ada Karena bekuan emang darah yang tertinggal di saintis bagian gitu saluran udah jelas pernafasannya. Kalau tuh. perlu disaksin, saksin dulu ya. Cuma Jadi kalau buat tambahan gue epistaxis ya, hentikan perdarahan sedini kekerasan mungkin aurat tuh sebenarnya waktu prinsipnya. Yang pertama untuk yang mencegah dua-dua. terjadinya
perdarahan yang sangat masif ya. Perdarahan masif tadi juga bisa menutupi jalan nafas ya. Buat Ketika ada dia menutupi rasa. jalan nafas itu juga bahaya ya. Jadi Oh, kita pastikan perdarahannya berhenti, jalan nafasnya siapa sih? aman. Untuk perdarahan berhentinya pakai apa? Kalau Ya, kalau misalkan di anterior gampang, bisa pakai yang ini dulu pertama. dari Ya, Turki ya. kalau masih belum berhenti juga bisa dilakukan dengan pemasangan tampon anterior. Ya, tapi kalau misalkan yang posterior kita lakukan pemasangan tampon belok dengan bantuan kateter tadi. Kalau kateter, iya benar dengan bantuan kateter tadi. Ya, kalau misalkan mau yang cukup invasif tapi lumayan mantep itu pakai kauterisasi. Ya, bisa menggunakan zat kimia ataupun langsung dibakar pakai kauter yang ada di alat OKA itu ya, ngebakar pembuluh darahnya langsung. Gitu. Oke. Baca apa? Ada yang mau ditanya terkait ini? Kalau pemasangan tampon belok aja dok, nggak pakai tampon anterior. Oke, kalau misalkan sekiranya kita nggak bisa mengevaluasi perdarahannya di mana. Kalau tampon belok tuh udah pasti langsung tampon belok aja karena kan bagian depannya udah ketahan sama ininya nih. Ya, kalau tampon belok tuh udah pasti ke tampon belok aja. Tapi kalau misalkan awalnya kita pasang tampon, kira-kira perdarahannya kayak dari depan nih. Begitu udah di tampon anterior kok masih belum belum ini juga ya, belum mempan juga gitu. Jangan-jangan dari belakang juga ada nih. Ya udah, berarti tampon anterior copot, ganti pakai tampon belok. Gitu. Jadi kalau tampon belok tuh nggak mungkin double gitu ya, Kecil karena banget ya bagian Allah depannya udah speaker langsung gue. itu. Gitu. Ya. Izin nanya dok, kalau yang Boleh? apa epistaxis posterior tuh kan karena ada penyakit yang menyertai ya dok. Dari Iya, itu biasanya ya. bisa, ya bisa penyembuhannya tuh bonam atau gimana ya dok? Kalau yang posterior. Masih bonam kok. Ya, jadi sebenarnya gini, epistaksisnya itu bonam kalau misalkan ditangani dengan baik. Ya, kita ngomongin fokus ke epistaksisnya. Kalau ngomongin soal penyakit yang menyertainya tergantung penyakitnya apa, ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan epistaksisnya, ya, selama bisa terpasang tampon, perdarahannya bisa berhenti, itu bonam, ya, prognosisnya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin penyakit yang menyertainya, itu tergantung penyakitnya apa, ya. Kalau misalkan penyakitnya, misalkan ya hipertensi kan sebenarnya secara prinsip kan masih bonam ya gitu. Jadi tergantung dengan penyakit yang menyertainya apa. Ya, paham? Iya paham dok. Soalnya kan Ide. Mm-mm. ada di Bangsal sekarang pasiennya tuh dia masuknya tuh dengan epistaxis dok. Terus Mm-mm. curiganya dia tuh ke arah tumor otak Umur. gitu. Mm-mm. Hmm, Jadi tergantung penyakit yang menyertainya. Tapi kalau ngomongin soal epistaksisnya doang, itu masih bisa bonam ya. Perdarahannya berhenti kan pasiennya kan. iya dok perdarahannya berhenti. Ya, kalau ngomongin epistaksisnya bonam, tapi kalau ngomongin penyakit yang menyertainya tergantung penyakitnya apa dulu gitu ya. Oke dok. Kanker-kanker juga sering bikin ini ya, kanker nasofaring dan lain sebagainya gitu. Ya jawabnya soalnya Nah, nggak yang paling yang ketemu ditanya bahasa ini sih Inggris. asal pembuluh darahnya ya. Kalau misalkan yang anterior tuh dari pembuluh darah apa, yang posterior tuh dari pembuluh darah apa, gitu. Oke. Cuma tuh aku Ini bayar bingung ya. zoomnya berapa? Pas tah, Kalau nyewa zoom kayak gini berapa? Mesaro atau Hani? ini untuk yang sehari dok 10.000 dok. Oh ya udah, ntar potong aja berarti ya, potong 10.000 aja ya. Nggak apa-apa dok. Nah, Kita aja dok. buat bayar ininya zoomnya, ini 10.000. Ya. Heh. Hmm. Nanti buat yang anginan lu, mungkin saya kirim coba PDF-nya kali ya. Nanti kalau misalkan mau ada yang ditanya, boleh WhatsApp kali ya, Hani Mesaro ya. Boleh dok. Hmm. Soalnya apa namanya mepet sama jam ngajar yang lain juga nih gitu ya gitu. Tadi nggak nyangka sih ternyata macet baru nyampe rumah habis maghrib ya. Jadi kan rencananya kita mau setengah 6 kan tadi kan gitu. Ini habis ini tuh masih ada anak PD Cianjur, masih ada anak IPD Pondok Kopi, masih ada Sudes juga, masih ada anak Yarsi. Jadi masih Sudah. lumayan panjang habis ini ya. Janjian sama mereka sih sebenarnya jam 8 tadi, cuman saya udah bilang apa namanya mundur ya ke setengah 9 gitu. Nanti potong aja ya sama uang zoomnya ya, nggak apa-apa, potong aja ya. Soalnya kan nggak enak lah ini kan harusnya saya yang menginikan kan, menginjakan gitu ya. Oke.
Terkait dengan tonsilitis sama OMSK masih ada yang mau ditanya nggak? Itu dulu deh yang paling penting soalnya. Cukup dok. Cukup ya. Mas Sarah gimana? Cukup? Cukup dok, nanti kalau ada Iya, ini hubungin dok. tanya aja ya. Oke, nanti materi-materi ini saya kirim dulu ke Hani berarti ya nih ya. Oke dok. Oke, sorry ya, Makasih dok. kepotong ya. Ya nggak apa-apa dok. Oke, nanti tanya aja kalau ada yang mau ditanya. Makasih.